Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Maulida. Saya dari Prodi Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Syah Kuala dengan NPM 21081020101015. Di sini saya akan bercerita tentang bagaimana lingkungan hidup saya dan bagaimana saya merawat lingkungan hidup. Ikuti saya terus. Saya tinggal di Nisam Antara. Nisam Antara merupakan salah satu kecamatan pemekaran dalam Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Nisam bersama Kecamatan Bandar Baru pada tahun 2007 sesuai dengan Kanun Kabupaten Aceh Utara nomor 32 tahun 2005. Nah, ini adalah kantor Camat Nisam Antara. Camat Nisam Antara sekarang adalah Bapak Irsyad Esos. Ini adalah jalan di sekitar rumah saya. Bisa kita lihat, jalannya memang agak tidak bagus, tapi yang mau kita lihat di sini bukan tentang bagaimana jalannya, tapi tentang kebersihan di sekitar jalan. Nah, bisa kita lihat sendiri kan, bahwa di sekitar jalan ini dipenuhi dengan daun dan rumput, tapi tidak ada sampah plastik atau sampah dalam bentuk apapun. Kalau kita perhatikan dengan seksama, memang di sini rumputnya agak banyak dan juga pepohonannya. Rumput ini adalah di lahan orang. Ini adalah kebun orang gitu. Makanya rumputnya agak banyak dan orangnya nggak membersihkan rutin setiap hari. Nah, bisa kita lihat jalannya begitu kosong, sepi. Padahal ini saya videoinnya sore hari. Nah, sebentar lagi kita akan ketemu sama sebuah sekolah. Ini adalah satu-satunya SMA di Nisam Antara, namanya SMA Negeri 1 Nisam Antara. Memang di Nisam Antara ini tidak ada SMA yang lain kecuali SMA ini. Walaupun letaknya agak ke dalam hutan. Nah, ini jalan di depan rumah saya. Saya tinggal di rumah nenek sekarang karena rumah saya lagi rehabilitasi, lagi proses rehab. Nah, itu rumahnya. Jadi sekarang kita keliling di daerah rumah saya aja dulu, nanti baru kita ke tempat saya tinggal sekarang. Nah, bisa kita lihat di samping rumah ada pohon jambu. Sebenarnya ini udah berbuah walaupun masih kecil. Ada pohon delima ungu. Ada juga pohon pepaya. Itu masih ada bunganya, belum dipetik, namanya bunga pepaya. Kalau kita lihat ke samping sedikit lagi itu ada pohon pinang yang banyak. Memang di sini mata pencaharian masyarakatnya itu kan petani, rata-rata itu pinang. Ada yang petik, yang ambil dari bawah pohonnya, ada yang kupas, ada yang beli gitu kan. Mayoritasnya memang pinang. Nah, kalau kita lihat-lihat lagi di sini udaranya masih dingin, masih segar, jauh dari polusi karena kami di sini itu sangat jauh dengan kota. Kota di sini kan Kota Lok Sumawe. Nah, kalau dari Nisam Antara ini kita ke Kota Lok Sumawe itu butuh waktu 45 menit sampai 1 jam. Kan lama, makanya polusi, kebisingan, asap kendaraan nggak sampai ke sini. Makanya daerah Nisam Antara ini masih asri. Nah, kalau diteliti lebih jauh lagi, Nisam Antara ini, tepatnya Alu 2, tempat saya tinggal, itu berbatasan langsung dengan Takengon. Nah, hawa-hawa dingin dari Takengon masih agak sampai ke sini. Makanya di sini dingin, di sini tuh nggak panas. Habis itu aman. Nah, kalau untuk penjagaan lingkungannya bisa kita lihat sendiri dari video ini. Ada gotong royong. Ini gotong royong ini diadakan setiap hari Jumat.
Karena kebetulan di tempat saya tinggal dekat dengan pondok pesantren. Jadi di pondok ini kan ada santrinya. Jadi mereka tiap hari Jumat itu adain gotong royong. Nah, gotong royong mereka itu nggak cuma di deket-deket pondok pesantrennya, tapi juga ke kampung. Di kampung di mana pondok itu berdiri. Nah, kebetulan itu kampung saya. Nah, mereka tuh nggak cuma santri yang gotong royong, tapi juga ada masyarakat. Santri cuma yang kecil-kecil ini, tapi kalau yang agak-agak dewasa ini adalah masyarakatnya. Nah, bisa kita lihat sendiri gimana mereka senangnya bergotong royong, bisa bercanda. Memang hari Jumat mereka libur, jadi mereka gotong royong bersama juga masyarakat sekitar kampungnya. Kalau kelihatan di belakang di pondok itu ada panggung, memang dalam waktu dekat ini ada acara. Kan ini bulan Maulid, jadi ada acara dakwah. Makanya sudah disiapkan panggungnya. Nah, ini anak-anaknya suka banget ngomong, kita nggak tahu dia ngomong apa. Nah, kita ikutin aja mereka lagi ngapain. Pokoknya kita ngikutin aja terus sampai mereka tuh bersih-bersihnya agak selesai. Makanya kan di kampung kami tuh nggak ada sampah yang begitu banyak, dan juga di pinggir-pinggir jalan nggak ada sampah, karena lahan di sini, lahan masyarakatnya sendiri kan luas. Jadi mereka sampahnya dibakar di lahan sendiri yang kosong. Dan juga setiap Jumat diadain gotong royong. Jadi sampah nggak sempat ada udah diambil begitu. Dan masyarakat di sini alhamdulillah sangat tahu betapa pentingnya menjaga kebersihan, betapa bahayanya buang sampah sembarangan, mereka tahu. Nah, kalau ini adalah upaya yang saya lakukan dalam menjaga lingkungan. Saya nanam rambutan di depan rumah. Karena rumah kan lagi diperbaiki, belum siap untuk ditinggali. Jadi kita nanam-nanam aja dulu, nanti pas kita pulang udah ada pohon-pohonnya gitu kan. Jadi rumahnya dingin, enak. Nah, ini dekat rumah saya juga ada pohon lemon. Ini ditanam 2 tahun yang lalu. Kita jalan sedikit, ada rambutan yang barusan saya tanam. Dan kita jalan ke depannya lagi, ada pohon mangga. Ini juga baru beberapa bulan ditanam, makanya belum ada buahnya. Tapi ada pohon mangga satu lagi yang udah besar, nanti saya kasih lihat. Nah, kalau ini kita beralih dulu dari rumah saya, kita ke rumah nenek saya tempat saya tinggal. Kalau ini di depan rumah ada pohon terong, saya nggak tahu terong apa, tapi ini terong, sayur bisa dimakan. Nah, ini saya sengaja videoin rumputnya karena ada bunganya agak bagus menurut saya. Kita jalan sedikit lagi. Kita cembrang sedikit, nggak jauh, rumah saya sama rumah nenek saya itu nggak jauh, cuma bisa sampai dalam hitungan 1 menit. Nah, pas lagi jalan, saya lihat ada pohon pisang, ada buahnya. Makanya saya videoin aja, buah pisangnya masih kecil memang. Tapi ya begitulah. Di sini yang banyak pohon pisang, pokoknya pohon-pohon banyak. Ini ada tebu di rumah nenek. Nah, itu ada tebu. Kita jalan dikit lagi, habis itu kita masuk ke rumah. Nah, ini kita tinggal masuk aja. Saya liatin kondisi di rumah nenek saya, di tempat saya tinggal sekarang. Nah, ini dia. Suasananya enak banget, nyaman, nggak ribut. Karena bisa dilihat sendiri kan, di jalan aja tuh nggak ada orang yang pakai kendaraan bermotor, jarang. Karena di sini suasananya masih desa banget. Nanti saya jelasin tentang ini. Sekarang kita lihat kamar mandinya.
Nah, di sini kejadian yang sangat lucu menurut saya, karena pas saya mau buka kamar mandinya, mau kasih lihat ke video, ada orang di dalam. Saya langsung balik, ya saya kasih lihat penampakan gimana bentuknya aja. Nah, ini memang agak nggak bagus ya, karena ini punya orang tua, sudah tahu lah ya bagaimana gitu kan. Nah, kalau ini kita naik ke jalan sedikit, kita menuju ke utara sedikit. Saya kasih lihat memang di sini tuh orang-orang pakai motor aja jarang karena masih sangat desa. Orang-orang masih suka jalan kaki. Tadi juga ada di awal video orang jalan kaki. Nah, kita balik lagi ke rumah. Ini adalah sambungan tadi nanam rambutan. Nah, ini dia fotonya. Nah, kalau ini ayah saya lagi nanam pala. Di sini kebetulan banyak banget pala. Kalau yang ini palanya udah dipetik, udah dikupas, palanya udah besar, udah berbuah. Kalau ini durian. Kebetulan di rumah saya juga punya banyak lahan durian, jadi banyak buahnya di belakang rumah. Kalau ini rambutan di depan rumah. Rambutannya belum matang. Nah, ini dia mangga yang saya bilang tadi. Udah berbuah. Kalau ini sungainya besar. Ini nggak jauh dari rumah saya, sekitar 15 menit. Bisa kita lihat di sendiri, banyak sekali anak-anak yang mandi. Nggak pernah libur tiap sore. Karena memang airnya dingin, enak gitu kan. Nah, itu adik saya minta difoto waktu saya lagi buat video. Itulah bagaimana lingkungan dan tempat tinggal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.